Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1973. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sungai kematian dan menghancurkan pengoperasiannya. Mendengar itu, semua orang pun menjadi terkejut. Orang luar, apakah itu anggota klan jurang? Memikirkan hal ini, banyak kaisar agung di sana tiba-tiba berubah warna. Kaisar Mingjang menyebutkan orang luar yang telah memasuki sungai kematian. Saya khawatir hanya orang dari klan jurang yang bisa melakukannya. Baiklah, Kaisar Yoming, memang kamulah yang telah berkolusi dengan orang-orang klan jurang itu, kata Kaisar Wiyue dengan penuh kegembiraan di dalam hatinya. Wajah Kaisar Wiyue marah, akan tetapi hatinya gembira karena kedatangan dari Kaisar Mingjang sebenarnya datang dengan keberuntungan baginya, dan dia segera berkata dengan ekspresi kaget dan juga marah. Di hadapan mereka ada aliran-aliran napas semeraut yang mengalir seolah-olah menjadi napas kehidupan yang bersorak dan melompat-lompat kegirangan. Apakah ini pembukaan langit dan bumi, kelahiran dari dunia, perkembangan dari dunia baru? Apakah ini yang disebut masa depan? Di dunia ini, jiwa-jiwa kematian yang tak terhitung jumlahnya diam-diam melihat segala sesuatu di depan mereka. Dan pada titik tertentu, sudut mata mereka dipenuhi air mata. Ini masa depan? Katanya. Apakah itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh jiwa kematian seperti mereka seumur hidup mereka? Mereka semua adalah jiwa kematian yang lahir dari dunia sungai panjang mayat hidup ini. Mereka tidak dapat bereinkarnasi dan tidak memiliki masa depan sama sekali. Mereka hanya akan bertahan hidup di sungai panjang kematian ini sepanjang hidup mereka. Hingga suatu saat mereka berubah menjadi jiwa kematian dan menghilang sepenuhnya. Menghilang dari dunia ini. Namun pada saat ini mereka merasakan napas masa depan, napas kehidupan. Mengapa jiwa kematian yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menangis dalam diam? Mengapa mereka merasakan napas seperti ini? Pada saat ini Putri Yao juga mulai menangis dalam kesedihan. Apakah mereka jiwa mayat hidup yang lemah ataupun jiwa mayat hidup yang kuat? Mereka semuanya menangis di sini dengan air mata mengalir di wajah mereka. Kami bertahan dalam kegelapan dan tidak pernah melihat terang. Kenapa kamu ingin melihat pemandangan yang begitu indah? Putri Yao memandang jiwa-jiwa mayat hidup yang sedih itu dan menangis dengan sedikit kesedihan di matanya. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Qinchen dalam diam. Menatap Qinchen yang sedang mengubah kerajaan mayat hidup di depannya. Matanya membelalak. Lubuk hatinya tergerak. Dan di matanya sepertinya Putri Yao telah membuat sebuah keputusan. Tidak jauh dari sana, Molly dan yang lainnya juga menyaksikan adegan ini dengan perasaan kaget di dalam hati mereka. Aku mengembangkan kehidupan membuka dunia. Metode ini ada sedikit kepahitan di sudut mulut Molly. Meskipun dia sekarang berada di ranah Kaisar Agung, bahkan sedikit lagi dari Kaisar Agung Menengah. Dan dia jauh melampaui Qinchen dalam hal kultivasi. Namun dia tidak akan dapat dibandingkan dengan Qinchen dalam hal cara seperti ini. Anak ini, dia adalah orang yang dikenali oleh alam semesta asli. Dia telah menyatu dengan asal mula alam semesta asli. Melihat terbukanya langit dan bumi, dan mengalami lahirnya dunia kekacauan, lalu mengubah dunia. Jika itu aku, Molly, hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jika dia mengubah dunia ini, saya khawatir. Molly, alih-alih membuat negara mayat hidup ini lebih sempurna, Molly malah mungkin akan menjerumuskan negara mayat hidup ini ke dalam kegelapan dan kehancuran. Bisa dikatakan Molly dan Qinchen, yang satu adalah pencipta dan yang lainnya adalah perusak. Tidak dapat dibandingkan sama sekali. Generasi kedua adalah generasi kedua. Kalau punya latar belakang, pasti punya latar belakang. Sekeras apapun aku orang biasa berusaha, ada beberapa hal yang ditakdirkan untuk dilahirkan dan tidak dapat dicapai atau dilampaui olehku, kata Molly. Dia mengangkat kepalanya dengan sedikit senyuman di sudut matanya. Dengan air mata mengalir di wajahnya, dia bergumam. Seluruh kerja kerasku hanyalah sebagai imbalan untuk menjelajah dan bertarung dengan anak ini. Sedih sekali, apa gunanya perjuangan seperti itu?
Aku Molly benar-benar sengsara. Sialan, apakah aku kentut? Pada saat ini, kutukan kemarahan tiba-tiba terdengar dari mulut Molly. Telinganya itu pun membangunkan Molly dari emosi. Molly memandang lalu dengan wajah yang jelek. Hah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah aku berbicara omong kosong? Molly, bisakah kamu bersikap jangan munafik? Apa gunanya perjuangan seperti itu? Aku hampir ingin muntah setelah mendengar ini. Bisakah kamu berhenti bersikap terlalu formal? Aku tidak tahan. Molly berkata dengan marah. Hah, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Kata Leluhur Bisluwo. Dia memandang Molly dengan meremehkan dan berkata, anak laki-laki itu adalah pria generasi kedua. Bagus juga. Tapi bukankah kamu juga generasi kedua? Dan juga dari mana datangnya kekuatan jurang maut di tubuhmu? Jika kamu bukan generasi kedua tanpa kekuatan ini, jurang maut, bagaimana kamu bisa berjalan lancar di dunia ini? Bagaimana kamu bisa berkultivasi menjadi orang yang melampaui Qin-Chen? Mendengar itu, Molly saling berdiskusi. Dengan Leluhur Bisluwo sebelum kemudian Molly memandang Putri Yao. Dan Molly mengerutkan kening tentang siapa sebenarnya identitas dari Putri Yao ini. Namun saat itu, tiba-tiba, boom. Pada saat ini, transformasi Qin-Chen akhirnya selesai. Dalam sekejap langit dan bumi mengalir dalam kekacauan yang dipenuhi vitalitas di mana-mana. Dan ada juga dipenuhi dengan napas kehidupan baru. Jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya melihat sekeliling dengan takjub, dan hati mereka terkejut. Kerajaan mayat hidup yang awalnya tak bernyawa sebenarnya memberi mereka perasaan masa depan yang cerah yang tak terbatas. Pada saat ini membuat hati setiap mayat hidup menjadi hangat. Perasaan ini muncul untuk pertama kalinya sejak kelahiran mereka. Putri Yao, aku sudah memenuhi misinya. Jika transformasinya kurang bagus, aku berharap Putri Yao bisa menerimanya, kata Qin-Chen. Dia mengatur napasnya dan memandang Putri Yao sambil tersenyum. Putri Yao melihat sekeliling dengan penuh semangat dengan sepasang matanya yang indah. Itu menunjukkan ekspresi terkejut dan kemudian berkata dengan penuh terima kasih. Tuan Qin, apa yang Anda telah ubah itu sangat hebat sekali. Ternyata beginilah rasanya dunia. Aku selalu merasa ada yang kurang, tapi aku tidak tahu apa itu. Namun sekarang, akhirnya ini menjadi sempurna. Terima kasih, Tuan Qin, kata Putri Yao. Dia bahkan membungkuk kepada Qin-Chen lalu berkata dengan sangat gembira. Inilah perasaan sejati. Inilah mungkin hanya orang yang berasal dari dunia surga sejati yang dapat mengembangkannya. Qin-Chen pun tersenyum tipis. Dan lalu Putri Yao menatap mata Qin-Chen. Dia berkata, Tuan Qin, sekarang aku benar-benar percaya bahwa Anda tidak memiliki niat buruk untuk datang ke sungai mayat hidupku. Ayo, aku akan melakukannya, membawamu ke suatu tempat, kata Putri Yao. Setelah mengatakan itu, Putri Yao terbang ke depan, segera memimpin Qin-Chen. Qin-Chen pun segera mengikuti. Molly dan yang lainnya juga buru-buru mengikuti dari belakang. Setelah beberapa saat, pemandangan di sekitarnya pun berubah. Putri Yao memimpin Qin-Chen dan yang lainnya dengan cepat menuju ke kejauhan, ke kedalaman kerajaan mayat hidup ini, dan mereka terus-menerus masuk lebih dalam. Aura orang mati di sekitar secara bertahap menjadi semakin kuat. Qin-Chen pun mengerutkan kening. Putri Yao, kemana Anda akan membawaku? Kata Qin-Chen. Ke sana, kata Putri Yao. Dia memandang Qin-Chen dan berkata lagi, Tuan Qin, aku sebenarnya tahu apa yang Kaisar Mingjang rencanakan untuk melawan kerajaan mayat hidupku. Qin-Chen mengerutkan kening. Apa itu? Putri Yao bilang bahwa itu adalah inti dari kerajaan mayat hidupku, dan juga itu merupakan pondasi kerajaan mayat hidupku untuk dapat membangun dirinya di sungai mayat hidup yang panjang ini. Di bawah kepemimpinan jalan Putri Yao, Qin-Chen dan kelompoknya dengan cepat tiba di bagian terdalam kerajaan mayat hidup. Di depan mereka terlihat ada dunia berkabut yang tiba-tiba muncul di depan semua orang. Ini adalah dunia hampa yang buram dan juga bengkok, dan juga ada garis-garis di mana-mana di sekitar kehampaan. Napas yang menakutkan lewat dan kehampaan itu terbelah. Kemanapun ia melewatinya, itu membentuk retakan yang mengerikan. Dan jauh di dalam kehampaan yang gelap gulita. Melihat dunia gelap itu, jantung Qin-Chen seketika berdetak. Tiba-tiba, dan Qin-Chen samar-samar merasa ada sesuatu dengan kekuatan yang sangat menakutkan yang tersembunyi di dunia gelap di depannya tersebut. Ini, Qin-Chen bertanya dengan kaget. Napas familiar dari sebelumnya sepertinya datang dari kedalaman dunia yang gelap ini. Putri Yao berkata dengan sungguh-sungguh,
Ini asal mula kerajaan kematianku. Kerajaan mayat hidupku bisa berdiri di kedalaman dunia gelap ini dan di sungai kematian ini. Itu sepenuhnya karena hal-hal itu. Qin-Chen pun melihat sekeliling dengan seksama, dan Qin-Chen sedikit mengernyit. Dia dapat melihat bahwa alasan mengapa seluruh kerajaan mayat hidup bisa stabil itu sebenarnya adalah karena dunia gelap ini terus-menerus memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan. Napas ini seperti gumpalan cahaya ilahi yang terus-menerus menghilang ke seluruh kerajaan mayat hidup, membentuk sebuah kandang terstruktur, dan di bawah pengaruh napas ketiadaan ini, air sungai orang mati yang mengalir secara aktif setelah mendekati tepi kerajaan mayat hidup dan tidak akan menembus kerajaan mayat hidup ini sama sekali. Itu sepertinya sedang ditahan. Napas di dunia gelap inilah yang benar-benar dapat menahan sungai air mayat hidup. Qin-Chen pun menjadi terkejut. Putri Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bukan pengekangan, ini adalah kontrol." Kontrol? Qin-Chen tampak terkejut lagi. Dia menyipitkan matanya dan melihat dengan penuh perhatian. Dan tiba-tiba Qin-Chen terkejut karena memang ini benar-benar terjadi. Alasan mengapa air dari sungai orang mati ini surut itu bukan karena ditolak, akan tetapi karena di bawah kekuatan seperti itu, air dari sungai mayat hidup ini sepertinya berada di bawah kendali kekuatan ini, dan itu benar-benar dapat mengendalikan air sungai orang mati. Mata Qin-Chen berbinar. Air sungai orang mati itu adalah sungai induk dunia bawah. Kekuatan apa yang bisa mengendalikan kekuatan sungai orang mati? Putri Yao berkata, asal-usul ini terbentuk ketika sungai orang mati lahir. Ini berisi kekuatan inti dari sungai orang mati. Dikabarkan bahwa ada Dewa Hades di dunia bawah pada zaman kuno yang pernah mengendalikan sungai orang mati. Dan alasan mengapa Dewa orang mati mampu mengendalikan sungai orang mati itu adalah karena Dewa Hades mengendalikan sumber kekuatan inti dari sungai orang mati, yaitu asal-muasal kerajaan mayat hidupku ini. Seharusnya itu adalah salah satu dari sumber yang dikendalikan oleh Dewa Hades saat itu. Alasan mengapa Kaisar Mingjang dia selalu mengincar klanku, baik hidup atau mati, itu juga karena dia tahu bahwa asal-muasal sungai mayat hidup ini telah disembunyikan di kerajaan mayat hidupku. Sekarang dia telah mengendalikan sebagian dari kekuatan mayat hidup. Jika dia bisa mengendalikan sumber ini, maka Kaisar Mingjang bisa menundukkan sungai orang mati. Dan Kaisar Mingjang akan memiliki kendali penuh. Dan ketika pada saat itu tiba, maka seluruh dunia bawah akan menyerah di bawah telapak tangan Kaisar Mingjang. Dan dapat dikatakan bahwa Kaisar Mingjang akan menjadi generasi baru Dewa Hades di dunia.